pada tahun 1967, The Beatles merilis album yang tidak hanya mengubah arah karir mereka, tetapi juga mengubah wajah musik populer untuk selamanya. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, album ke-8 mereka, bukan hanya menjadi tonggak artistik penting dalam sejarah musik rock, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai bentuk eksperimen kreatif dalam produksi musik, sekaligus menciptakan pengaruh besar terhadap budaya pop dan sosial. Dikenal karena kompleksitas produksi dan keberanian musiknya, album ini mengangkat The Beatles dari status band yang sudah sangat populer menjadi ikon budaya global yang mewakili semangat zaman. Album ini muncul pada puncak ketenaran The Beatles dan pada saat yang sangat penting dalam sejarah sosial dan politik dunia, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat. Tahun 1967 adalah masa peralihan, baik bagi dunia maupun bagi band ini. Di Inggris, generasi muda sedang memunculkan gelombang counterculture yang menuntut kebebasan dari norma sosial lama, dan Amerika Serikat terlibat dalam Perang Vietnam yang memicu protes besar di seluruh dunia. Musik seperti yang diprakarsai oleh The Beatles menjadi suara bagi mereka yang menentang status quo, mencari kebebasan ekspresi, dan perubahan sosial. Dan ini adalah album yang mengubah wajah musik, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dari The Beatles. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band adalah salah satu album yang mengubah lanskap musik pop dan rock secara permanen. Dirilis pada tahun 1967, album ini bukan hanya menandakan titik kulminasi dari perjalanan musik The Beatles, tetapi juga sebuah revolusi dalam cara musik diproduksi dan diterima. Salah satu aspek paling mencolok dari album ini adalah pencampuran genre yang berani dan inovatif, yang membuat Sgt. Pepper menjadi karya yang jauh melampaui batasan genre musik yang ada pada saat itu. The Beatles, dengan bantuan George Martin, mengeksplorasi berbagai gaya musik, menggabungkan unsur-unsur dari musik rock, musik klasik, musik India, psychedelic, dan banyak lagi dalam satu kesatuan yang harmonis. Saat Sgt. Pepper dirilis, dunia sedang mengalami perubahan sosial dan budaya yang sangat besar. Tahun 1960-an adalah dekade penuh pergolakan, dengan generasi muda yang menantang norma-norma yang ada, yang berjuang untuk kebebasan ekspresi dan menciptakan gerakan-gerakan sosial. Perang Vietnam, gerakan hak sipil, eksperimen dengan narkoboy, dan kebangkitan budaya psychedelic adalah beberapa elemen yang sangat mempengaruhi zaman itu. The Beatles, yang sebelumnya dikenal dengan lagu-lagu pop ceria mereka, seperti I Want to Hold Your Hand, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. atau She Loves You, Love you, yeah, 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 yeah. kini mulai merasa jenuh dengan format lagu pop yang biasa, dan mulai bereksperimen di studio rekaman. Kehidupan tur yang melelahkan juga membuat mereka lebih memilih untuk fokus pada penciptaan musik di dalam studio. Sesuatu yang pada akhirnya melahirkan Sgt. Pepper, sebuah album yang lebih konseptual dan berani secara artistik. Pencampuran genre dalam Sgt. Pepper terjadi bukan hanya karena The Beatles ingin mengeksplorasi suara baru, tetapi juga sebagai bentuk pencarian identitas artistik mereka. Mereka tidak lagi ingin dianggap hanya sebagai band pop. Mereka ingin musik mereka diperlakukan sebagai seni yang setara dengan bentuk seni lainnya, seperti lukisan atau teater. Dalam proses kreatif ini, mereka menciptakan sesuatu yang tidak hanya berbeda dari karya mereka sebelumnya, tetapi juga berbeda dari album-album yang dirilis oleh band atau artis lain pada masa itu. Musikalitas Sgt. Pepper mencerminkan keberanian untuk menggabungkan berbagai elemen dan genre yang sangat berbeda, dan mengubah cara kita mendengarkan musik pop. Salah satu contoh yang paling jelas adalah penggunaan elemen psychedelic dalam lagu-lagu seperti Lucy in the Sky with Diamonds dan Bang for the Benefit of Mr. Kite. Di sini, The Beatles mengeksplorasi tema-tema surreal dan imajinatif yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman psychedelic, terutama penggunaan LSD yang sangat populer pada waktu itu. Lagu-lagu ini dipenuhi dengan citra-citra yang aneh, dengan aransemen musik yang tidak lazim, termasuk penggunaan efek suara yang distorsi, untuk menciptakan suasana yang hampir halusinogen. Ketidakteraturan dalam struktur lagu dan perubahan dinamis yang cepat menggambarkan bagaimana The Beatles ingin merayakan kebebasan berpikir dan menciptakan musik yang mengundang pendengar untuk keluar dari batasan dunia nyata mereka.
Namun, album ini juga mencampurkan unsur-unsur musik lain yang sangat berbeda, menciptakan sebuah karya yang multidimensional. Pada lagu Within You Without You misalnya, George Harrison memperkenalkan alat musik India seperti sitar dan tabla, yang memberikan warna yang sangat berbeda dibandingkan dengan suara tradisional barat yang ada. Musik India yang pada waktu itu masih relatif asing di dunia pop barat, memberi nuansa eksotis dan kedalaman spiritual yang belum pernah didengar dalam musik pop mainstream. Lagu ini bukan hanya tentang eksperimen musik, tetapi juga mencerminkan pencarian spiritual George Harrison yang mengarah pada ketertarikannya pada ajaran-ajaran spiritual India dan filosofi Vedanta. Pencampuran musik India dengan musik rock ini mungkin terasa aneh bagi beberapa pendengar pada saat itu. Tetapi bagi banyak orang, ini membuka mata mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggabungkan berbagai tradisi musik yang berbeda. Meskipun disebut sebagai salah satu karya musik paling berpengaruh sepanjang masa, namun album ini juga tidak lepas dari kontroversi. Dari lirik yang diinterpretasikan dengan berbagai cara, hingga eksplorasi tema-tema yang berani dan kontroversial, Sgt. Pepper membawa berbagai reaksi yang beragam, baik dari kritikus, media, maupun masyarakat umum pada saat itu. Salah satu kontroversi terbesar yang melekat pada album ini adalah lagu Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Yang banyak dihubungkan dengan penggunaan narkoboy, khususnya LSD. Judul lagu tersebut yang secara kebetulan memiliki inisial LSD membuat banyak pendengar dan kritikus berasumsi bahwa lagu ini adalah referensi langsung kepada pengalaman halusinogen. Meski John Lennon dan Paul McCartney yang menulis lagu tersebut bersikeras bahwa mereka tidak bermaksud membuat referensi kepada narkoboy, dan bahwa judul lagu itu terinspirasi oleh gambar yang dibuat oleh putra Lennon, Julian, yang menggambarkan seorang gadis bernama Lucy. This is the truth. My son came home with a drawing and showed me this strange-looking woman flying around. I said, "What is it?" He said, "It's Lucy in the sky with diamonds." And I thought, that's beautiful. I immediately wrote a song about it. Persepsi publik tetap kuat pada tahun 1960-an saat penggunaan LSD sedang populer di kalangan anak muda. Hubungan antara lagu ini dan obat tersebut menjadi kontroversial, memperburuk citra The Beatles sebagai tokoh budaya yang mendorong penggunaan narkoboy. Selain itu, Sgt. Pepper juga mencerminkan suasana zaman yang penuh dengan eksperimen psychedelic yang turut memperburuk ketegangan antar generasi muda dan generasi yang lebih tua. Dalam era yang penuh dengan protes anti perang dan gerakan hak sipil, The Beatles melalui album ini ikut menciptakan sebuah simbol kebebasan dan pembebasan diri. Namun, hal itu juga menimbulkan kritik dari kalangan konservatif yang merasa bahwa Sgt. Pepper menyebarkan pesan yang berbahaya, terutama dalam hal narkoboy dan pergeseran nilai-nilai sosial. Para pengkritik menyebut album ini sebagai simbol dari kejatuhan moral dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap generasi muda yang sangat dipengaruhi oleh musik. Cover album itu sendiri juga menjadi sebuah kontroversi. Dirancang oleh seniman Peter Black dan John Howard, sampul Sgt. Pepper menampilkan gambar The Beatles yang dikelilingi oleh potret lebih dari 100 tokoh terkenal, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, menjadi subjek perdebatan. Beberapa kritikus menilai pilihan ini sebagai klaim keagamaan atau ideologi yang tak sesuai dengan mainstream. Sementara yang lain melihatnya sebagai simbol keberagaman dan kebebasan intelektual. Cover ini, yang juga penuh dengan warna-warni yang mencolok, menciptakan kesan bahwa album tersebut adalah perayaan kebebasan dari batasan-batasan sosial dan konvensi, sesuatu yang membawa tantangan bagi nilai-nilai tradisional. Ada juga kontroversi internal yang terjadi di dalam band itu sendiri, terutama terkait dengan peran Ringo Starr. Di album ini, ia merasa perannya semakin terpinggirkan, dengan banyak lagu yang lebih banyak melibatkan kontribusi dari John Lennon dan Paul McCartney. Ini menyebabkan ketegangan antar anggota band, yang pada akhirnya berkontribusi pada perpecahan yang terjadi beberapa tahun kemudian. Meskipun tidak terlalu dipublikasikan pada saat itu, ketegangan ini memperlihatkan dinamika yang lebih rumit di dalam pembuatan album ini, menambah lapisan kontroversi terkait hubungan personal dalam The Beatles. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind. Sgt. Pepper memiliki pengaruh jangka panjang yang luar biasa dalam dunia musik dan budaya populer. Album ini mengubah cara kita memandang musik pop dan rock,
menjadikannya lebih dari sekedar koleksi lagu-lagu hit. Dengan eksperimen dalam produksi rekaman dan pendekatan konsep album yang utuh, Sgt. Pepper membuka jalan bagi banyak inovasi yang kemudian mempengaruhi artis-artis dan band-band di seluruh dunia. Salah satu pengaruh terbesar album ini adalah penerapan konsep album sebagai karya seni yang terintegrasi, di mana setiap lagu mendukung tema keseluruhan. Sebelumnya, album lebih sering dilihat sebagai kumpulan lagu-lagu individual. Namun dengan Sgt. Pepper, The Beatles menunjukkan bahwa album bisa menjadi sebuah pengalaman yang menyeluruh, di mana suara dan tema saling terkait. Hal ini mendorong banyak band setelahnya untuk menciptakan album dengan pendekatan yang serupa, seperti yang terlihat pada karya Pink Floyd dan The Who. Selain itu, Sgt. Pepper mendorong perubahan dalam produksi musik. The Beatles dan produser George Martin bereksperimen dengan berbagai teknik rekaman, seperti penggunaan overdubbing dan pengolahan pita, yang memperkenalkan suara-suara baru dalam musik pop. Teknik ini membuka peluang bagi musisi di masa depan untuk berinovasi dan mengeksplorasi lebih jauh batasan-batasan musik. Album ini juga berperan dalam menghubungkan musik dengan budaya psychedelic yang berkembang pesat pada 1960-an. Lagu-lagu seperti Lucy in the Sky with Diamonds menjadi simbol dari kebebasan berekspresi dan eksperimen, memengaruhi banyak artis di generasi berikutnya. Secara keseluruhan, Sgt. Pepper tidak hanya mengubah musik, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman baru tentang bagaimana musik dapat mempengaruhi budaya secara keseluruhan. Jadi, jika kalian suka dengan video ini, mengapa tidak menekan tombol like dan subscribe, dan mencoba membagikannya agar saya tidak tergantung pada YouTube untuk merekomendasikan video saya.